Kasus dugaan korupsi bantuan dana DAK atau dana alokasi khusus Dinas Pendidikan Jatim, tahun 2018 sampai tahun 2019, dengan terdakwa mantan Kepala Dinas Pendidikan Jatim Saiful Rahman dan ex-Kepala Sekolah Baitur Rohmah Jombang Eni Rosidah. Menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Surabaya dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejari Surabaya. Pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejari Surabaya. Dalam dakwaan jaksa kedua terdakwa dianggap telah bersekongkol, menarik dana bantuan DAK atau dana alokasi khusus untuk pembangunan ruang praktek siswa yang ada di 60 sekolah SMA dan SMK di Jatim. Pembangunan ruang praktek siswa tersebut seharusnya dijalankan oleh masing-masing sekolah penerima dana DAK, baik pengadaan konstruksi dan pengadaan mebel, namun oleh terdakwa Eni Rosidah sebagian uang ditarik atas persetujuan dari terdakwa Saiful Rahman, untuk pembelian konstruksi dan mebel. Pada saat pengadaan barang terdakwa diduga telah melakukan markup sehingga tidak sesuai dengan bukti pembelian. Atas perbuatan terdakwa negara dirugikan 8,2 miliar dari total anggaran 16,2 miliar. Menanggapi dakwaan jaksa, terdakwa melalui kuasa hukumnya tidak melakukan eksepsi atau pembelaan dan menerima dakwaan jaksa, namun akan dibuktikan dalam pemeriksaan para saksi. Tadi kan sudah diurai tentang peran dan fungsi masing-masing, sehingga kita melihat bahwa unsur formal dari dakwaan sudah terpenuhi. Tinggal kita fokus kepada pembuktian, maksudnya kita tidak mengajukan eksepsi, tinggal kita membuktikan apakah dakwaan yang disampaikan. Cuma hubungan hukum di antara dua ini kalau dilihat, sepertinya antara Pak Rahman sama Pak Saiful itu di dalam dakwaan, pokoknya seperti bahasanya itu kok ya tidak diurai peran dan fungsi masing-masing, tapi kan masuk ke materi. Makanya nanti kita akan mempertegas terang fungsi dan tugas masing-masing. Pak Saiful Rahman itu kan kepala dinas. Dia sebenarnya tidak banyak terlibat dari forum ini. Dia hanya memberikan SK, tetapi kan itu sudah masuk ke materi. Makanya kita tidak mengajukan eksepsi, tetapi kita akan fokus pada pembuktian bahwa peran dan fungsi masing-masing kita. Satu, yang kedua, ya kita lihat apakah itu masuk sebagai perbuatan melawan hukum buat Pak Saiful Rahman atau bagaimana atau tidak. Kita fokus ke pembuktian. Termasuk kerugian negara ya tadi. Nah, terkait kerugian negara itu nanti kita hitung. Itu faktor kerugian negara kan 8,2 miliar. Itu cara menghitungnya seperti apa? Apakah sudah dihitung secara material kerugian negara atau tidak? Itu nanti kita akan bahas dalam pembuktian. Pak, ada kemungkinan keterlibatan orang lain di belakang, Pak? Ya, Pak. Ada satu peran beberapa hal bahwa menurut kita secara sepintas kesannya ada berbeda. Biasanya kan Pak Saiful Rahman itu pengguna anggaran. Ada bawahannya selaku kuasa pengguna anggaran, tapi mereka kan tidak disebut sama sekali. Apakah peran dan fungsi masing-masing kita lihat nanti. Oke. Kalau di atasnya Pak Rahman, Pak. Apa? Kalau di atasnya Pak Rahman kemungkinan. Itu kan perbuatannya tidak sampai ke atas. Itu kan setelah dianggarkan, kemudian ada kerjasama dengan beberapa 60 sekolah, kemudian diberikan anggaran, semua sudah berjalan secara benar kalau untuk pemberian itu. Yang di sini kan dikutip tentang pelaksananya aja, tidak mengikuti dek yang ada. Pak, itu waktu zaman gubernur siapa, Pak? Ya kalau ya ini, Pak. Itu kalau Anggarannya. 2018 kan masih Pak Dekarwo ya? seperti itu. Pak Dekarwo. Berarti masih anggaran yang lama ya, anggaran ini ya. Dalam dakwaan jaksa kedua, terdakwa dijerat pasal 2 ayat 1 dalam dakwaan primer dan pasal 3 dakwaan subsidiar. Seperti diketahui, kasus korupsi dana DAK Dinas Pendidikan Jatim ini terjadi pada tahun 2018 sampai tahun 2019 pada saat terdakwa Saiful Rahman menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Jatim. Dari Pengadilan Tipikor Sidoarjo Rahayu mewartakan.